Muhammad yang menyuruh aku masuk ke dalam Kristen. Ketika ditanya seorang kiai, maka dia menyatakan hal itu. Bahkan kiai sangat terkejut. Mengapa Muhammad menyuruh Anda masuk ke dalam Kristen atau percaya kepada Yesus? Di mana dalilnya? Dan pesaksi ini menunjukkan dalilnya. Bagaimana kisah ini? Mari kita ikuti bersama-sama cuplikan kesaksian berikut ini, dan kemudian saudara akan masuk kepada kesaksian utamanya. Selamat menyaksikan. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh, gitu. Karena saya udah belajar, saya tahu. Karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran. Jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Assalamualaikum teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari channel Pendeta Yeremia Sumigar atau yang lebih kita kenal sebagai Pendeta Pengepul Murtadin Odong-Odong. Kebohongan dan penipuan seperti apakah yang akan disajikan oleh Pendeta Yeremia Sumigar melalui kesaksian Murtadin Odong-Odong kali ini? Sudah menjadi rahasia umum, Kristen ditegakkan dengan kebohongan dan penipuan. Tahukah mengapa mayoritas umat Kristen terutama pendeta dan misionaris sering menipu, gemar berbohong, suka memutarbalikkan fakta, berlindung di balik kemunafikan, dan memiliki watak sebagai pemalsu? Misionaris gemar menipu karena mereka percaya bahwa dusta dan kebohongan adalah halal demi tegaknya dogma kekristenan di muka bumi. Tahukah, Bapak Gereja bernama Eusebius dari Caesarea dilaporkan pernah berkata, "It is an act of virtue to deceive and lie, when by such means the interests of the church may be promoted." Adalah satu perbuatan baik untuk berbohong dan berdusta, dengan begitu kepentingan-kepentingan gereja dipromosikan. Bapak Gereja bernama Jerome berkata, "Great is the force of the cheat, provided it is not excited by a treacherous intention." Kebesaran adalah kekuatan penipuan, asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera. Lloyd Graham mengatakan pandangannya mengenai bapak-bapak gereja, adalah umum diketahui bahwasanya bapak-bapak gereja adalah penipu. Katolik mengakui hal itu. Berdasarkan Catholic Encyclopedia, pada semua bagian-bagian penipuan dan interpolasi ini sebagaimana kebodohan telah dibuat pada sebuah skala besar. Lloyd Graham, The Chaptions and the Meths of the Bible, hal 455 source. Saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Saudara lihat, kiai aja nggak ngerti saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Ayat apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisa'ati wa la tamtaruna biha wa tabi'uni hatsa wa tabi'uni hatsa wa tabi'uni hatsa wa tabi'uni hatsa. Dia membacanya seperti itu, padahal wattabi'uni hadza, dasar botol ini kadal ya, benar-benar kadal, kafir dari lahir, tetapi ngaku dulunya Islam. Wala tamtaruna biha wattabi'uni hatsa sirotol mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini, nya ini huruf besar, bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah, kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu, gitu. Kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan, kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu. Menjawab misionaris ngaku murtadin andalan pengepul Murtadin Odong-Odong Pendeta Yeremia Sumigar. Menjawab fitnah tentang Yesus dan hari kiamat. Para misionaris Kristen menyebarkan fitnah bahwa Nabi Isa, Yesus, adalah Tuhan, karena mengetahui tentang hari kiamat, dengan menunjukkan sebuah
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Az-Zuhruf ayat 61. Kemudian dengan pongahnya mereka mengambil ayat untuk mendukung pendapatnya sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk, yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf ayat 187. Mereka para misionaris dengan lugunya berkata, nah yang tahu kapan terjadinya kiamat itu hanya Tuhan. Dan ayat sebelumnya, Az-Zuhruf 61, dikatakan yang tahu tentang kiamat adalah Yesus. Selanjutnya dengan masih lugunya mereka langsung menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena tahu tentang kiamat. Mereka para misionaris tersebut ingin memurtadkan kaum muslimin, dengan cara memelintir pengertian sebuah ayat untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab walau sedikit-sedikit mungkin akan mengiyakan fitnah tersebut dan atau mungkin saja mereka sekedar dibuat bingung sambil bergumam. Masak sih? Atau, kayaknya sih benar juga ya. Akan tetapi jika kita bisa mengetahuinya, bahasa Arab, atau bertanya pada yang mengerti bahasa Arab, maka tentu kita akan tertawa terbahak-bahak dengan klaim para misionaris tersebut. Kelihatan bodoh tapi sok tahu. Baiklah, mari kita kupas dari ayat tersebut di atas, ayat yang dimaknai oleh misionaris bahwa Yesus tahu hari kiamat adalah Wa innahu la ilmun lisa'ah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Perhatikanlah kalimat, la ilmun. Lam yang di depan, ilmun adalah lam taukid artinya kata lam yang digunakan sebagai penguat. Diartikan, sungguh, Nabi Isa itu sebagai ilmun, dan bukan sebagai a'alim, orang yang mengetahui. Isim fa'il, pelaku, dari kata dasar, ilmun adalah a'alim. Jamannya adalah ulama. Jadi para misionaris tersebut hanya sekedar membaca terjemahan, kemudian mereka menafsirkan sendiri bahwa Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Tidak ngerti bahasa Arabnya, tapi langsung main klaim begitu saja. Amburadul sekali ya. Ketahuilah, jika Nabi Isa itu mengetahui hari kiamat, maka di dalam kalimat ayat tersebut Nabi Isa bukan sebagai ilmun akan tetapi sebagai a'alim, orang yang mengetahui. Maksud Nabi Isa itu sebagai ilmun adalah sebagai tanda untuk memberikan pengetahuan bagi orang-orang di akhir zaman akan datangnya hari kiamat, dan bukan sebagai orang yang mengetahui hari kiamat. Jika Nabi Isa sebagai orang yang mengetahui hari kiamat maka Nabi Isa bukan sebagai ilmun, tetapi sebagai a'alim, orang yang mengetahui. Sangat jelas bukan? Apa maksud ayat tersebut? Mari kita belajar tafsir, bukan terjemahan doang. Karena untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh sebuah ayat di dalam Al-Quran maka kita harus membuka kitab tafsir terlebih dahulu. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini nggak ada satupun keluarga yang Kristen kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng gila apa-apa gitu. Ya saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh. Gitu. Ya karena saya udah belajar, saya tahu jawabnya. Mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya, saya bilang kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran, ya suruh buktiin gitu. Kalau saya buktiin, saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya karena budua, iya karena stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Lalu kadal atau kafir dari lahir tetapi ngaku murtadin atau ngaku mantan Islam ini membuat sebuah pengakuan yang sangat-sangat membagongkan. Dia mengaku dia masuk Kristen karena Nabi Muhammad yang nyuruh. Dan lalu murtadin kadal itu memelintir ayat Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Menjawab tuduhan terhadap surat Al-Fatihah ayat 6.
Banyak dari kalangan misionaris yang terlatih dalam melaksanakan misinya, memelintir ayat-ayat Al-Quran seenaknya tanpa memperdulikan tafsir yang sesungguhnya. Salah satunya yang sering diplesetkan tafsirnya adalah surah Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mereka menilai bahwa seakan-akan apa yang ada pada inti surat Al-Fatihah adalah seperti yang ada pada diri Isa Al-Masih. Mereka mencoba menarik sebuah benang kusut kepada sebuah ayat Bible, yakni Yohanes 14 nomor 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari sini mereka mencoba mengatakan bahwa yang dimaksud jalan yang lurus pada surah Al-Fatihah adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Dari sinilah teka-teki silang umat Kristen yang dipelesetkan murtadin kadal atau kafir dari lahir tapi ngaku mantan Islam itu dimulai. Mereka mencoba menggurui kaum muslim untuk merenungi ayat-ayat di atas agar jalan yang lurus dapat ditemukan oleh umat muslim. Bukankah ini sangat konyol? Mari kita lihat apa makna sesungguhnya dari surah Al-Fatihah ayat 6. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jawabannya ada di ayat berikutnya, yaitu Quran surat Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi jalan yang lurus dimaksud adalah bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan bukan pula jalan yang sesat. Siapakah yang dimurkai Allah? Kita tengok di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 26. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka, lihatlah, bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Oke, jadi kesimpulannya orang yang dimurkai Allah yaitu orang yang kafir. Siapakah orang kafir tersebut? Quran surat Al-Maidah ayat L72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Lalu bagaimana dengan Yohanes 14 nomor 6? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Dan inilah jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa kalian oten-oten khususnya murtadin abal-abal yang ada di channel Pendeta Yeremia Sumigar sudah mengikuti jalannya Yesus? Atau malah jalan Paulus yang kalian ikuti, dan mereka lupa bahwa Al-Quran juga bicara akan masalah ini, yakni Isa alaihi salam berkata dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 51, Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nyembah Yesus. Demikian terbongkar sudah tipu-tipu murtadin abal-abal yang ada di channel Pendeta Yeremia Sumigar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.